Perkenalkan, nama saya Niken Kesumajati dengan NIM 6423132, Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya dan kawan-kawan saya ingin mempresentasikan tentang review jurnal kinerja karyawan. Apa itu kinerja karyawan? Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tujuan dari review jurnal kinerja karyawan. Yang pertama, untuk mengetahui isi latar belakang dari setiap jurnal. Selanjutnya, ada untuk mengetahui variabel apa saja yang terdapat pada setiap jurnal. Yang ketiga, untuk mengetahui apa tujuan dari setiap jurnal. Yang keempat, ada untuk mengetahui metode apa saja yang digunakan pada setiap jurnal. Yang kelima, untuk mengetahui hasil dan pembahasan dari setiap jurnal. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari setiap jurnal. Perkenalkan, nama saya Rusdiana Nabila Julien dengan NIM 642319494 kelas 645C05 Universitas Bina Sarana Informatika Kaliabang. Jurnal ke-1 dengan judul Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Nama jurnal, Jurnal Pariwisata dan Bisnis, nomor volume 02 nomor 8, edisi terbit 2023. Penulis Ketut Wiraparta, Deden Ismail, Nyoman Suryawijaya, tahun terbit 2023. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelatihan X1 dan disiplin kerja X2 mempengaruhi kinerja karyawan Y, baik secara simultan atau secara parsial di Nandini Jangga Resort Spa, Payangan Gianyar. Tempat dilaksanakan penelitian ini adalah di Nandini Jangga Resort Spa, Payangan Gianyar. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai dengan Juli 2021. Populasi dari penelitian ini adalah 44 yang sekaligus dijadikan sampel sehingga menggunakan metode sampel jenuh. Latar belakang, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner. Jenis penelitian adalah penelitian korelasional, kemudian dilakukan analisis secara kuantitatif yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, dan uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS Rilis 25. Uji hipotesis menggunakan uji F dan uji T. Hasil penelitian menunjukkan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan P lebih kecil dari 0,05 terhadap kinerja karyawan. Disiplin kerja berpengaruh positif dan sangat signifikan P lebih kecil dari 0,01 terhadap kinerja karyawan. Kemudian pelatihan dan disiplin kerja berpengaruh positif dan sangat signifikan P lebih kecil dari 0,01 terhadap kinerja karyawan. Ada 3 variabel yaitu pelatihan X1, disiplin kerja X2, kinerja karyawan Y. Definisi variabel pelatihan X Purnaya 2016 menyatakan pelatihan adalah wadah lingkungan bagi karyawan di mana mereka memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Disiplin kerja X2 menurut Singo Di Mejo dalam Azhar et al. 2015. Disiplin adalah sikap, kesediaan, dan kerelaan seseorang untuk mematuhi, mentaati peraturan serta norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin kerja yang merusak akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan perusahaan. Kinerja karyawan Y. Menurut Abdullah 2014, kinerja adalah prestasi kerja yang merupakan hasil dari implementasi kerja yang dibuat oleh suatu perusahaan yang dilaksanakan oleh pemimpin dan karyawan yang bekerja di perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer, yaitu seluruh jawaban dari hasil 44 kuesioner yang disebarkan ke seluruh karyawan di Nandini Jungle Resort and Spa, Payangan Gianyar.
dan data sekunder yang berupa arsip hotel, penelitian terdahulu, literatur, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data dengan skala Likert yang digunakan mempunyai 5 skala, yaitu 1. Sangat setuju sama dengan 5, 2. Setuju sama dengan 4, 3. Ragu-ragu sama dengan 3, 4. Tidak setuju sama dengan 2, 5. Sangat tidak setuju sama dengan 1. Hasil pembahasan yang pertama yaitu konvensiasi determinasi. Besarnya determinasi R2 sama dengan 0,851 ini berarti pengaruh pelatihan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 85,1%, sedangkan sisanya sebesar 14,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Kedua, pada uji F, pada tabel 17, terdapat model 2 dengan F-hit sama dengan 116,663 dengan sing sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05 signifikan. Hal ini menyatakan bahwa persamaan regresi dengan X1 pelatihan dan X2 disiplin kerja memenuhi syarat untuk memprediksi Y kinerja karyawan, atau dengan kata lain dapat menunjukkan bahwa regresi linear berganda yang terjadi adalah benar linear. Ketiga, pada uji T. Pada tabel 18 dari dua model yang terjadi, maka yang digunakan adalah model 2 yang merupakan model terbaik, yang menyatakan koefisien regresi linear berganda yang terjadi, yaitu Y sama dengan B0 tambah B2X2 tambah B1X1, di mana B0 konstanta sama dengan min 0,049. T-hit sama dengan 0,023 dengan sing sama dengan 0,982 lebih besar dari 0,05 non-sing, di mana konstanta tidak perlu diperhatikan signifikasinya. Dalam artian walaupun non-signifikan tetap tidak berpengaruh. B2, konvensi regresi disiplin kerja X2 sama dengan 0,603 dengan T-hit sama dengan 5.700 dengan sing sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05 sangat sing. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan P lebih kecil dari 0,05 terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti semakin sering diadakan pelatihan, maka semakin tinggi kinerja karyawan. Disiplin kerja berpengaruh positif dan sangat signifikan, P lebih kecil dari 0,01 terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti semakin tinggi disiplin kerja, maka semakin tinggi kinerja karyawan. Pelatihan dan disiplin kerja secara bersama-sama simultan berpengaruh sangat signifikan, P lebih kecil dari 0,01 terhadap kinerja, dengan nilai koefisiensi determinasi total sebesar 85,1% dan 14,9%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini berarti peningkatan pelatihan dan disiplin kerja berdampak pada peningkatan kinerja karyawan. Saran, berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan tentang evaluasi pelatihan, Human Research Office menyatakan bahwa telah dilakukannya evaluasi setelah pelatihan, akan tetapi materi evaluasi yang diberikan tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Maka kedepannya pada variabel pelatihan perlu ditingkatkannya evaluasi pelatihan yang sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk peningkatan kinerja karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja, Disiplin Kerja, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Nama jurnal, nomor dan edisi terbitnya, Jurnal Ilmu Pendidikan Non-Formal, Volt 8, nomor 1, Januari 2022. Penulis dan tahun terbit ada Andia Salsabila dan Ian Nurpatria Suryawan, Januari 2022. Yang pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepuasan kerja,
disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT KWS. Dengan pendekatan deskriptif dan kasual melibatkan 80 responden melalui purposive sampling. Analisis menggunakan SPSS 25 menunjukkan bahwa ketiga variabel pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada latar belakang. Tenaga kerja menjadi faktor utama keberhasilan perusahaan. Kinerja karyawan di PT KWS menurun karena kurangnya disiplin dan lemahnya penegakan sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan agar produktivitas meningkat. Selanjutnya ada variabel. Di sini ada 4 variabel. Yang pertama itu X1 kepuasan kerja, X2-nya itu disiplin kerja, X3-nya itu motivasi kerja, dan variabel bebasnya atau Y kinerja karyawan. Selanjutnya ada definisi variabel. Yang pertama ada kepuasan kinerja, perasaan individu terhadap pekerjaannya, Fata 2017 dan Handoko 2015. Selanjutnya ada disiplin kerja, kesadaran dan kesiapan mematuhi aturan, Rifai dan Sagala 2013. Selanjutnya ada motivasi kerja, yaitu ada dorongan internal atau eksternal untuk bekerja, ya ada Robbins dan Jutge 2017. Selanjutnya ada kinerja karyawan, hasil kerja sesuai standar organisasi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini kuantitatif, deskriptif, dan kasual. Populasinya itu ada 171 karyawan di PT KWS. Sampelnya itu 80 karyawan tetap. Instrumen itu kuesioner skala Likert 1-5. Analisis regresi linear dengan SPSS 25. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Setiap pertanyaan dalam variabel kepuasan kinerja X1 yaitu disiplin kerja, X2-nya motivasi kerja, X3-nya kinerja karyawan, dan Y memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R table, sehingga dinyatakan sah. Nilai Chord alpha untuk semua variabel lebih dari 0,60. Artinya semua variabel tersebut konsisten dan dapat dipercaya, yaitu kepuasan kerjanya 0,764, disiplin kerjanya 0,805, motivasi kerjanya 0,693, kinerja karyawannya 0,816. Nilai R-nya adalah 0,581 yang menunjukkan ada hubungan positif dan cukup kuat antara kepuasan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Nilai R kuadratnya adalah 0,311, artinya 31,1% dari perbedaan kinerja karyawan bisa dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Sedangkan 68,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model ini, seperti gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan penggajian. Nilai signifikannya itu 0,000, lebih kecil dari 0,05, sehingga model regresi dianggap cocok. Artinya kepuasan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja secara bersamaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kinerja karyawan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kepuasan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT KWS. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan penting untuk meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan. Selanjutnya ada saran
Untuk saran, berikan penghargaan dan insentif untuk meningkatkan motivasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada tegakkan kebijakan dan sanksi disiplin dengan konsisten. Selanjutnya ada berikan kesempatan pengembangan karir agar karyawan lebih loyal. Sekian dari review jurnal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Dwi Kristanti, kelas 645C05 dengan NIM 64231489. Di sini saya akan mereview jurnal ketiga yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. Nama jurnalnya itu Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, volume 3 nomor 2. Edisi terbitnya itu bulan September tahun 2020. Penulisnya di sini ada Ahmad Rifai dan tahun terbitnya pada tahun 2020. Selanjutnya di sini saya akan membahas abstrak. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan pada PT Federal International Finance Medan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PT Federal International Finance Medan yang berjumlahkan 60 orang. Teknik analisis data yang digunakan merupakan regresi berganda. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara parsial kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Federal International Finance Medan. Dan kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Federal International Finance Medan. Selanjutnya yaitu membahas latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi dalam melaksanakan kerjanya. Pegawai menghasilkan sesuatu disebut dengan kinerja. International Finance kinerja merupakan hasil kerja seorang pegawai selama periode tertentu, dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya seperti standar, target atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu atau disepakati bersama. PT Federal Medan adalah jasa layanan pembiayaan sepeda motor Honda, baik motor baru ataupun second berkualitas. Berdasarkan penelitian awal, pada tempat penelitian ditemukan terdapat kecenderungan penurunan kinerja pegawai. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya keinginan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Sehingga karyawan cenderung telat dalam melaporkan hasil kerja kepada pimpinannya. Untuk permasalahan budaya organisasi, ditemukan fenomena yang ada di PT Federal International Finance Medan. Dijumpai bahwa nilai-nilai yang pernah ada, sedikit demi sedikit mulai pudar, seperti yang muda harus menghormati yang tua, yang lebih lama bekerja dengan yang baru bekerja, yang berpendidikan dengan yang kurang berpendidikan. Sehingga peneliti melihat para pegawai dalam melakukan pekerjaannya hanya berdasarkan rasa takut dengan atasan jika melakukan kesalahan, bukan didasari dari nilai-nilai kesetiaan pada organisasi kerja. Selanjutnya membahas variabel penelitian dan juga definisi variabelnya. Di sini penelitiannya memiliki 3 variabel, yaitu kepemimpinan transformasional X1, budaya organisasi X2, dan kinerja karyawan Y. Definisi variabelnya yang pertama ada kepemimpinan transformasional X1, merupakan gaya kepemimpinan yang berfokus pada inspirasi dan motivasi pengikut untuk mencapai potensi tertinggi mereka. Lalu yang kedua itu ada budaya organisasi X2, merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku dari anggota-anggotanya dalam sebuah organisasi. Yang ketiga itu ada kinerja karyawan, yaitu sebuah hasil yang diproduksi dari fungsi pekerjaan tertentu atau sebuah kegiatan-kegiatan pada pekerjaan tertentu selama periode tertentu yang memperlihatkan kualitas dan juga kuantitas dari pekerjaan tersebut. Lalu selanjutnya membahas metodologi penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan daftar pernyataan atau angket.
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Federal International Finance Medan yang berjumlahkan 60 orang. Pada penelitian ini, dikarenakan jumlah populasi sedikit, maka sampel pada penelitian ini menggunakan keseluruhan populasi yang ada, yaitu 60 orang karyawan PT Federal International Finance Medan. Dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Selanjutnya yaitu membahas hasil pembahasan penelitian. Yang pertama itu ada pengujian secara serempak. Nilai F pada tabel 4 adalah 14,965, lebih besar dari F tabel. 3,16 dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05. Ini menunjukkan hipotesis 0 ditolak dan juga hipotesis alternatif diterima. Berarti kepemimpinan transformasional X1 dan juga budaya organisasi X2 ini berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja atau variabel Y pada taraf alfa 0,05. Lalu selanjutnya ada koefisien determinasi. Melalui tabel di atas terlihat bahwa nilai R adalah 0,587. Dapat dinyatakan bahwa kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi ini berpengaruh terhadap kinerja, dan dengan melihat R² adalah 0,344. Maka ini diketahui bahwa pengaruh kepemimpinan transformasional dan juga budaya organisasi terhadap kinerja sebesar 33,40%, yang artinya secara bersama-sama variabel kepemimpinan transformasional dan juga budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja, sedangkan sisanya itu dipengaruhi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Dari hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan. Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Federal International Finance Medan, dan kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kinerja karyawan PT Federal International Finance Medan. Lalu selanjutnya itu ada saran. Yang pertama itu mengingat kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh terhadap kinerja para karyawan, maka hendaknya kepemimpinan transformasional tersebut benar-benar diperhatikan. Lalu untuk yang terakhir, itu untuk meningkatkan kinerja ada baiknya pemimpin lebih memperhatikan budaya organisasi dengan selalu membudayakan kepada pegawai untuk selalu berinovasi dan juga harus berorientasi pada hasil yang dikerjakan. Saya akan membahas jurnal keempat, yaitu dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Lingkungan Kerja dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening pada UD Restu Bumi. Nama jurnal dan nomor serta edisi terbit yaitu JIMU, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, volume 3, nomor 4 pada tahun 2025. Ditulis oleh Muhammad Bahtiar Bahrul Wahyudin, Imam Baitlawi Kasnowo pada tahun 2025.